Ibu betul jajan, nak. Gila. Tangannya wicik dhisik. Wicik ning banyu mili lan pancuran, nganggo sabun ya, Nduk. Nggih, Bu. Nduk, arep nang ndi, Nduk? Ajeng dolan, Bu. Ya nek ngono dolane nggo masker ya, Nduk ya. Eling pesen ibu ya. Sakwise metu omah, lan kegiatan aja lali. Wijik tangane nganggo sabun ning banyu mili utawa pancuran. Mergo saiki lagi usum virus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nita Elsa dalam program acara Dialog Bincang Wanita, di mana kita akan membahas mengenai adaptasi kebiasaan baru, yaitu untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dengan mengingat pesan ibu, yaitu 3M. Pertama, menggunakan masker. Kedua, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir. Dan tema kita pada hari ini, kita akan berbincang mengenai mencuci tangan dengan sabun. Di mana pandemi COVID-19 telah merubah tatanan kehidupan baru, termasuk bagaimana menjalankan kehidupan sehari-hari. Kita diminta lebih waspada agar penyebaran virus dapat ditekan dengan tindakan pencegahan seperti rutin mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah beraktivitas. Dan ini juga dianjurkan ya, dan juga diwajibkan agar Indonesia yang lebih hebat terhindar dari COVID-19. Dan untuk saat ini kita akan berbincang langsung ya dengan narasumber kita yang luar biasa. Siapa kalau bukan dengan Ibu Heviarita Gunaryanti Rahayu yang akan disapa dengan Mbak Ita selaku tokoh wanita Kota Semarang yang banyak menginspirasi wanita-wanita di Semarang. Assalamualaikum Mbak Ita. Waalaikumsalam Mbak Nita. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Di sini ada Bu Ita, ada Jeng Nita. Cocok ya. Iya nih Bu Ita ya, Mbak Ita ya. Mbak Ita nih, kalau kita menghitung kembali, COVID-19 ini sudah berjalan hampir setengah tahun. 8 bulan. Setengah tahun lebih ya ini ya, 8 bulan ya. Nah ini dengan tema kita mengenai mencuci tangan dengan sabun. Nah ini juga Mbak Ita, sebagai salah satu tokoh wanita di Semarang, bagaimana sih sebenarnya untuk menerapkan protokol kesehatan sehari-hari? Nah, tapi sebelumnya kalau kita lihat ya, ini kebunnya luar biasa loh pemirsa. Ini juga pastinya banyak sekali campur tangan dari Mbak Ita ya kan? Betul. Nah, nanti kepengen tahu lebih jelasnya lagi supaya bagaimana tetap beraktivitas dengan aneka macam tanaman-tanaman yang luar biasa di sini, tetap menggunakan protokol kesehatan. Nah, tapi yang pertama jawab dulu nih Mbak Ita ya. Ini bagaimana untuk menerapkan protokol kesehatan sehari-hari. Iya, tentu kalau protokol kesehatan tadi sampaikan Mbak Nita kan ada 3M nih, mencuci tangan, kemudian pakai masker dan menjaga jarak. Kalau mungkin memakai masker ini adalah lifestyle ya, hidup kebiasaan baru ya. Jadi sekarang ini kebiasaan orang pakai masker, kemudian juga menjaga jarak ini juga satu kebiasaan. Biasanya kan kalau kita namanya wanita foto ini deket-deket, kalau ini kalau ibu-ibu selfie, sosialita ya, selfie gitu. Tapi yang tadi yang 1M tadi ini yang mencuci tangan, sebenarnya sih ini kan sudah kebiasaan sejak dulu ya. Malah mungkin yang sekarang ini malah terlupakan. Nah, tapi zaman dulu saya ingat waktu kita masih kecil ya Mbak, didikan orang tua itu kan kalau mau pulang sekolah itu harus cuci tangan, cuci kaki, ganti baju, baru kita beraktivitas. Atau kalau kita mau makan pasti cuci tangan. Dan
utama juga kalau kita menjalankan ibadah sholat, Betul sekali. kan pasti juga wudhu ini ya, kan Bu, cuci ya? tangan juga gitu. Jadi memang sekarang ini sepertinya diingatkan kembali untuk rutinitas kebiasaan yang lama. Dan tentu kalau kita sudah terbiasa cuci tangan ini, walaupun kondisi sudah COVID pun kita sudah menjadi habit gitu Mbak. Tapi sekarang mungkin harus lebih banyak gitu ya. Betul Jadi sekali. kalau kita mungkin habis pegang barang-barang yang habis dipegang orang lain, kita harus langsung cuci tangan. Kemudian semualah kegiatan-kegiatan ini harus sering-sering banyak cuci tangan. Nah, apalagi sekarang di mana-mana saenggon-gon kuwi ana sing namanya itu apa? Disediakan tempat air ya. Wastafel portable. Nah, berarti ini juga sangat membantu sekali ya, Bu ya. Betul, betul. Pokoknya tiap ada tempat di situ bawa jerigen aja Iya. sekaliannya kalau perlu ya kan. Nah, Wastafel ngirit air portable juga itu kan. bahasa Inggris, tapi sebenarnya ember Mbak. Ember yang dikasih keran itu Ambil yang wastafel. dikasih keran. Nah, apalagi di situ juga sudah lengkap dengan sabun-sabun ya, ya, Bu itu, ya. betul. Iya. Mbak Ita, ini menyinggung dengan penerapan 3M. Salah satunya tadi yang sudah kita bahas mengenai mencuci tangan dengan sabun. Nah, kalau Mbak Ita sendiri nih ya, ini kan aktivitasnya segudang ini ya. Nggak cuma di dalam ruangan tapi juga di luar ruangan. Nah, ini bagaimana? Apakah ada kayak semacam aduh ribet juga nih ya. Sidik-sidik umbah-umbah, Iya. sidik-sidik umbah-umbah. Nah, baik di dalam ruangan maupun di ruang ruangan. Ini apakah sudah semuanya diterapkan sama Mbak Ita? Alhamdulillah sudah ya Mbak. Ya ini tadi kita ini kan 8 bulan ini kan terkungkung dalam arti di semua tempat ini kalau tidak ada air dan sabun ini kan minimal hand sanitizer. Jadi mungkin tadi Mbak Nita mau masuk ke rumah ini, mau masuk di depan pintu ini sudah ada tersedia ya? wastafel portable, ada keran, ada ember lah ya, bukan wastafel portable tapi ember dikasih keran kemudian sabun. Kemudian juga kalau mau masuk di dalam ruangan kan nggak mungkin bawa wastafel portable kan Mbak, tapi ada wastafel yang untuk cuci tangan. Tapi kalau mau ringkas lagi, apalagi kalau kita mau beraktivitas yang di dalam ruangan kan tidak memungkinkan bawa kobokan. Nggak mungkin bawa. Takutnya gini loh Mbak Ita. Mbak Ita ini kan juga banyak ketemu orang, Iya. nggak cuma ngobrol-ngobrol aja toh. Mesti kan nanti sambil-sambil ayo makan. Iya, Nah, iya. udah gitu disuguhi sama Mbak Ita lalapan. Iya. Wah, sakit semangat ngobrol tadi sudah keminum. Wah, nih bagaimana ini Mbak Jadi Ita? kalau saya biasanya kalau di ruangan di dalam mau meeting atau mau ketemu orang yang tidak memungkinkan kita pakai air atau kita bawa istilahnya kalau tempat cuci tangan kecil, tapi kalau bahasa Jawa kan kobokan gitu ya. Nah, ya kita pasti harus pakai hand sanitizer, kemudian tisu basah seperti itu saja sama tisu kering. Jadi kalaupun kita selesai mau makan gitu kan kita juga bisa bersihkan meja-meja di sekitar kita. Tapi itu sudah kebiasaan Mbak gitu ya. Jadi kalau kita sudah kebiasaan dan kita sadar itu kita sadar bahwa ini harus menjaga semua protokol kesehatan, itu di alam sadar kita, di bawah sadar kita ini pasti udah otomatis. Sudah ada alarmnya sendiri ya. Betul, sudah ada Wah. kebiasaan sendiri gitu loh Nah Mbak. ini loh, makanya buat ibu-ibu juga di rumah ini ya. Kenapa lebih ke ibu-ibu yang kita angkat? Karena ibu itu selalu nggak capek untuk Iya, mengingatkan betul. anak-anaknya, mengingatkan pasangannya, Iya. mengingatkan keluarganya, ya Mbak Ita ya. betul. Nah makanya itu jangan lupa, wong tolong ambil gampang banget. Cuci tangan dengan sabun, ya dengan air yang mengalir. Kedua menjaga jarak, ya kan, menjauhi kerumunan, pakai masker. Iya. Kadang-kadang juga banyak loh itu pakai masker juga susah banget. Apalagi meskipun sudah disediakan banyak sekali ya. Ada tadi apa namanya Mbak Ita? Wastafel portable alias ember. Ember ya. Kalau Ember Mbak kasih Ita keran. namanya apa di sini? Kenapa? tempatnya? Namanya apa di sini? Ember portable berarti ya. Ember tempat cuci tangan. Ember tempat cuci tangan. Ya ala Mbak Ita, nanti boleh kita ambil gambarnya ya. Boleh. Mungkin Mbak Ita juga mengeluarkan ember sendiri. Kalau ini kan tanaman-tanaman menginspirasi Iya, juga. Nanti kita iya. bahas sedikit boleh ya. Boleh. Nah, barangkali habis ini Mbak Ita mengeluarkan juga ember portable ya. Ala Mbak Ita. Barangkali juga menginspirasi ya kan, daripada bawa kobokan. Iya. Kayak gitu kan. Nah, sekarang nih Mbak Ita, untuk selalu mengingat pesan ibu nih ya. Bu Ita ini juga selaku ibu. Wah, ibunya masyarakat Kota Semarang ini ya. Terus
menurut Mbak Ita sendiri, bagaimana cara yang benar dalam prosedur mencuci tangan? Kadang-kadang orang ngalah pokoknya mbak-mbak, sasa eleng-eleng, sasa piring padangnya lo korok-korok gitu. Taunya kan cepet-cepet selesai. Ini cuci tangan nih, gitu ya. Kalau Mbak Ita pripon itu nyuci tangan? Ya, kok cuci tangan sebenarnya ini kalau kemarin-kemarin sebelum ada COVID pun mencuci tangan ini kan sebenarnya sudah ada, sudah ada kan gerakan apa hidup sehat segala macam ya. Cuci tangan ini kan pasti kita ambil sabun, air mengalir, kemudian kita gosok dulu, kemudian kita ini nih untuk sela-selanya, kemudian satu lagi gitu kan Mbak, terus ganti sini, ganti sini. Tapi sebenarnya kalau kita sudah hafal itu udah otomatis gitu. Terus sini Mbak, ini kan buku-buku namanya ya. Terus ini. Terus tangan ini kan sering kan kita untuk kalau saya Mbak Ita, kalau gini ya tak tarik gitu. Sama Mbak, ini cuman kan di sini kan di TV ya nggak jangan gitu ya. Terus kemudian terakhirnya ini di sini Mbak gitu. Udah selesai, cuman kok saya tambahin sampai tangan sini. Ya kayak kita kalau wudhu kan semua sampai di sini Mbak. Sebenarnya juga kalau kita ini melihat kita berwudhu itu kan sebenarnya juga semua sudah kita sucikan, kita bersihkan gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita sudah terbiasa, sudah melakukan ritual-ritual itu otomatis kok Mbak. Jadi kita pasti sudah tahu mana pada saat kita ini harus cuci tangan, mana saat kita harus juga bersih-bersih gitu. Akan terbawa, dan tentu kalau saya melihat ibu-ibu kota Semarang pasti juga sudah menerapkan seperti itu. Jadi mungkin kalau pesan saya sih ditambahin kepada ibu-ibu, kadang-kadang kan kita ini ada kegiatan-kegiatan yang tidak secara sengaja lah gitu ya, mungkin ketemu arisan. Nah sebelum-sebelumnya kan nggak pernah nih, biasanya ya baru pulang gitu, baru cuci tangan kalau mau masuk rumah. Tapi sekarang ini kita bertemu dengan orang banyak ini tuh pasti juga harus segera cuci tangan. Minimal ya tadi saya bilang, kalau nggak sempat ada air yang mengalir gitu, lebih baik ya kita pakai hand sanitizer sebagai pengganti sementara. Sebagai pengganti sementara ya. Dan kalau pakai air itu kan ngirit juga Mbak, cuman air sama sabun. Kalau hand sanitizer tuh kan ada ngoplos dulu ya Mbak ya. Mau ngoplos sendiri boleh, mau beli apa lagi? Boleh. Ya. Mungkin barangkali Mbak Ita lagi-lagi mengeluarkan produk sendiri nanti ya. Umpamanya. Ya toh. Komplek berarti ya ada ember portable ala Mbak Ita, hand sanitizer ala Mbak Ita juga ini ya. Nah, ada Jemita juga nanti gambarnya ya. Oke, nah Mbak Ita lagi nih menyinggung dengan hobinya Mbak Ita ini. Wah, ini kalau kita lihat ya seger loh ini ya. Wah, di belakang ini sampai rapi-rapi kayak gini tuh berapa lama kalau noto-noto kayak gini loh ini ya. Sampai ini ya kebun ya kayak ala-ala kafe kalau ke rumahnya Mbak Ita ini ya. Kan kalau syuting jadi udah nggak perlu noto-noto Mbak. Berarti boleh ya di sini stand. Boleh. Kalau meskipun nggak ada Mbak Ita nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan lumayan apa kebun saya dipromosikan. Oh gitu ya. Pahala ini itu sama bagian sana Bu. Lah nih Mbak Ita, ini menyinggung dengan hobi Mbak Ita mengenai urban farming. Nah ini menurut Mbak Ita seberapa penting sih untuk melakukan cuci tangan sebelum atau sesudah beraktivitas? Nah nyun sewu loh, yang namanya orang kalau lagi suka tanaman ya sibuk, kalau udah sibuk namanya mindah-mindah dari tanah ke pot, satu ke pot yang lain, itu kan ngobok-ngobok tanahnya itu. Nah itu gimana itu? Sebenarnya Mbak, kalau kita mau melakukan kegiatan ini kan juga yang pertama tadi biasanya kita cuci tangan gitu. Tapi kan setelah itu kita menanam banyak yang kegiatan-kegiatan ini kan sebenarnya tidak harus langsung bersentuhan dengan tanah semua ya Mbak ya. Jadi kalau mamanya kita pakai polybag seperti ini ada Mbak, mungkin lihat di sini ada tempat bagaimana kita memindahkan media. Jadi media dipindahkan itu juga tidak harus tangan kita semuanya. Kan ada sekop kecil dan sebagainya, karena media tanah ini pun juga kita mencampur, tidak hanya satu tanah, tapi media ini adalah kompilasi atau campuran dari pupuk, kemudian sekam bakar sama tanah, sehingga itu tinggal dicampur aja, kita tinggal memasukkan ya. Cuman kalau ini sih nggak tahu mitos atau memang ada ada satu kepercayaan atau gimana gitu ya. Jadi kalau kita tidak pakai kaos tangan gitu ya, kita nanam pakai tangan sendiri itu katanya
tanaman itu lebih bisa cepet tumbuh. Jadi merasa kayak dibelai gitu loh, Mbak. Berarti nggak beda jauh sama ini Mbak ya. Nita kok dibelai sama suami atau pacarnya? Lah, kok nanya itu malah. Aduh, kemeropok ini kalau saya. Ya nanti di-google kan ya Bu ya, Mbak Ita ya. Kan beda ya kalau kita dengan tangan yang tanpa kaos tangan gitu. Kalau pakai kaos tangan itu kan tidak ada sentuhan. Ini yang ngajari dari Dinas Pertanian ya Mbak, dari teman-teman pertanian itu bahwa kalau kita menanam itu jangan pakai sarung tangan gitu, langsung ya. Jadi ini bisa menyentuh sehingga memberikan hormon kebahagiaan bagi tanamannya. Berarti gitu. nggak cuma manusia saja. Iya. Katanya ngemeng-ngemeng ini juga loh, ini termasuk sunnah Rasul ya kan. Kalau kita makan ya kan, apa ini namanya Bu? Pakai Muluk. Nah, itu juga katanya kalau muluk pakai tangan juga katanya itu banyak gizinya. Apalagi sampai wah, naik bumbunya enak itu sampai habis itu ya. Kalau makan pakai sambal nggak enak kalau pakai sendok, Mbak. Bener, pakai tangan. Ini juga Betul. tanaman ternyata juga pakai tangan juga bisa melakukan hormon menyatu. Iya, dengan jadi ada tanaman. hormonnya itu yang kita bisa menyatu dengan tanaman sehingga tanaman itu bisa, ibaratnya tuh kan tanaman itu kan juga makhluk hidup. Cuman bedanya kita manusia, dia tanaman gitu. Sehingga mereka pun juga inginnya istilahnya bersentuhan langsung dengan kita gitu, sehingga mereka bisa lebih lebih cepat hidup, lebih segar. Dan alhamdulillah kita yang kan ini banyak teman-teman juga yang mensupport ya, membantu ya, memindahkan, kemudian merawat. Nggak ada semua yang pakai sarung tangan. Jadi semuanya ya pakai tangan biasa. Cuman setelah selesai kegiatan pasti kita juga langsung cuci tangan ya. Apalagi kita ini kan perempuan, Mbak, Ya, ada kuku-kukunya gitu. Dilirik sama Mbak Ita kuku saya nih ya. Lebih bersih Mbak daripada saya. Saya kan tukang tanam, Mbak. Aku habis ini daftar sama Mbak Ita boleh nanti ya. Nanti sembarang lah tukang pacul juga nggak apa-apa Mbak Ita ya. Yang penting nanti bisa ikutan pinter ini bercocok tanam juga ini ya. Wah, luar biasa loh ini ya, top pokoknya ini Mbak Ita ya. Nah Mbak Ita, ini pertanyaan selanjutnya ya. Nah ini kan Mbak Ita juga sebagai seorang ibu di keluarga nih. Nah bagaimana nih Mbak Ita untuk mengingatkan suami dan juga anak Mbak Ita nih dalam menerapkan protokol kesehatan? Nah pripun nih Mbak Ita? Ya, kalau di rumah Mbak kebetulan anak saya kan dokter. Nah, jadi dia juga yang lebih disiplin, lebih mengingatkan lagi. Juga suami ini lebih parno daripada saya gitu ya. Jadi kalau kita ada yang lupa sedikit gitu, dia selalu mengingatkan. Kemudian cuci tangan, kemudian hand sanitizer, kemudian masker dan sebagainya. Sehingga alhamdulillah kalau di dalam keluarga ini kita saling mengingatkan, Mbak. Jadi kalau saya yang lupa, kan namanya orang ya, ada anak saya gitu, kemudian suami saya gitu, karena kan memang anak saya cuma satu, jadi ngingetinnya mudah. Anaknya cuma satu, dokter. Nah Iya. ini ngomong-ngomong single apa anda ini? Boleh Kalau tanya single juga dia, ini ya. Mbak. Kalau single ya nanti setelah acara ini. Oh. Wah, luar biasa nih Mbak Ita ya. Iya. Kalau suami saya lebih parno lagi dari saya, Mbak. Jadi dia lebih bersih dari saya, lebih bersih. Jadi kayaknya memang kita ini bertiga ini saling mengingatkan. Sehingga alhamdulillah sampai sekarang kami masih saling bisa memberikan support, kemudian memberikan bagaimana untuk pola hidup yang sehat gitu, karena pasti tidak hanya cuci tangan saja Mbak, tapi bagaimana kita secara semuanya ini pola hidup yang sehat terhadap untuk bagaimana mencegah COVID. Tapi kalau untuk tadi yang kembali lagi mencuci tangan, kemudian menjaga protokol kesehatan, ya alhamdulillah banyak satpamnya yang di rumah juga. Ini berarti nggak cuma dalam keluarga aja, tapi semuanya yang ada di dalam lingkungan. Iya, betul. Ya nggak mah itu. Ya nah sekarang ini COVID bukannya makin menurun malah makin nambah terus ya. Kita nggak tahu ini ya sampai kapan berakhirnya. Ya kadang ini Mbak, kalau saya melihat mungkin update kondisi sekarang ya, karena kalau saya melihat ini kan banyak kemarin ini kan long weekend, kemudian juga banyak orang hajatan, sehingga ini yang menjadikan
mungkin orang lupa terhadap protokol kesehatan itu. Benar sekali. Nah ini setuju ini ya. Berarti ini memang karena aktivitas dan juga pekerjaan selalu bertemu dengan banyak orang. Jadi memang ya namanya rasa kekhawatiran itu selalu ada ya. Betul. Berarti memang nggak salah juga nih suaminya Mbak Ita ini juga terus saja mengingatkan ini ya. Benar, Jadi Mbak. supaya semuanya tetap sehat semuanya untuk bisa menjalankan aktivitas sehari-hari. Ya, benar. Luar biasa ini ya. Nah satu lagi nih Mbak Ita. Nah ini gerakan rutin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir menjadi ini kan budaya baru saat ini nih Mbak Ita. Nah pesan Mbak Ita nih sebagai seorang ibu, monggo mungkin apa yang mau disampaikan sama pemirsa di rumah Semarang TV ini? Ya, tentu pada para pemirsa Semarang TV, khususnya ibu-ibu, pasti kita harus menjaga keluarga kita, suami, kemudian bapak ibu kita, orang tua kita, anak-anak kita yang tentu pada saat sekarang ini COVID ini ada di mana-mana. Kita tidak bisa menamakan diri kita ini orang yang sehat atau orang yang aman dari COVID, karena COVID ini barang yang kecil gitu ya Mbak, tapi justru bagaimana dengan new normal ini, pola hidup sehat, tentu kita harus mencuci tangan tapi tidak lupa pakai masker, menjaga jarak, dan tidak lupa ada satu lagi Mbak, membaca doa, sehingga insya Allah dengan semua protokol kesehatan yang sudah dilaksanakan, keluarga kita akan menjadi sehat, tidak terpapar COVID, dan tentunya akan menjadikan semangat bagi semuanya, dan tentu untuk menjaga dari COVID-19. Betul sekali, menuju Semarang hebat, menuju Semarang yang sehat terbebas dari COVID-19. Betul. Aduh, luar biasa. Aduh, matur nuwun loh ini Mbak Ita. Ya. Sudah dikasih kesempatan ngobrol-ngobrol nih ya sama Mbak Ita. Sama-sama Mbak. Mudah-mudahan kita ketemu lagi Mbak Ita ya. Sama-sama ya. Pokoknya ingat ada Mbak Ita, ada Jenita. Sayang sekali nih Mbak Ita, nih waktu kita sudah habis. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi dengan membahas tema-tema yang lebih menarik lainnya lagi. Boleh Mbak. Ya, Mbak Ita ya. Sekali-sekali yang lainnya Mbak, yang urusan-urusan Apa ini tuh? perempuan-perempuan. Boleh. Nanti lo kejaran sama produsernya ya. Iya, terima kasih. Yang Semarangan-Semarangan gitu loh Mbak. Semarangan. Wah, ini boleh make-up-an Boleh. atau Apa ya? kuliner. Wah, Boleh. cocok banget ini ya, pas sama Jeng Dita ini ya. Iya. Wisata jalan kuliner. Ojo lali, Ojo lali. ning Semarang akeh kulineri. Ada kulinernya. Ya. Kalau Mbak Ita sukanya apa ini kulinernya? Semua suka Mbak, makanya Semua suka? badannya kan beda. Oh gitu ya. Berarti nanti kalau sering berjalan dengan Mbak Ita masih siap-siap seperti Mbak Ita ini Atau saya tukeran ya. aja Mbak. Ada tukeran. Wah, lah ini ya. Berarti kalau tukeran sama Pak Dokter dong. Oke, matur nuwun Mbak Ita Ya, atas waktunya. matur nuwun, Dan Mbak untuk Nita. pemirsa di rumah ya. Ya, terima kasih pemirsa untuk Anda semuanya sudah menyaksikan acara Dialog Bincang Wanita. Dan mudah-mudahan acara kita pada hari ini menginspirasi untuk Anda semuanya dan selalu mengingat pesan Ibu dengan menerapkan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun menggunakan air, dan juga menjaga jarak dan juga menjauhi kerumunan. Akhir kata, saya Nita Elsa dan seluruh kru kerabat kerja yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nang mriki Ibu betul jajan, Nak. Gila. Tangane wijik dhisik. Wijik ning banyu mili lan pancuran, nganggo sabun ya, Nduk. Nggih, Bu. Nduk, arep nang ndi, Nduk? Ajeng dolan, Bu. Ya nek ngono salele nggo masker ya, Nduk ya. Eling pesen Ibu ya.
Sakwise metu omah, lan kegiatan ojo lali wijik tangane nganggo sabun ning banyu mili utawa pancuran, mergo saiki lagi usum virus corona.